Yang katanya enak, jajanan premium ala cafe, kita bikin ya teman-teman ya. Benerkah seenak itu? Langsung aja kita buat karena resepnya tuh mudah banget. Langsung aja di langkah pertama aku siapin telenan, dan di sini aku ada satu buah bawang bombay dan aku cuma bikin satu buah ini aja. Jadi buat kalian yang bingung nyari bawang bombay yang harganya murah, kalian cek di pojok kiri bawah sini atau di deskripsi. Aku kasih rekomendasi ya, harganya tuh murah banget, 17 ribuan kalau nggak salah per kilonya. Kalian coba cek di bawah sana deh. Ini langsung aja kita iris, kurang lebih tebelnya segitu ya, kalian bisa lihat sendiri. Jangan terlalu tipis dan jangan juga terlalu lebar. Kalau terlalu lebar nanti matangnya nggak merata, kalau terlalu tipis nanti gampang pecah, maksudnya tuh gampang ambiar ya teman-teman ya. Nah kalau udah selesai kita potong, langsung aja kita pisah-pisahin kayak gini nih. Kita pisahin satu persatu ya teman-teman ya, pelan-pelan aja, jangan sampai terburu-buru. Nah bagian dalamnya ini kan ada bagian kulitnya ya, ini aku buka dulu deh. Nah ini kita buka sampai ke lapisan yang bener-bener nggak ada lapisan lagi, tuh ada kayak kulit arinya ya. Nah kulit arinya ini langsung aja kita copotin seperti ini semuanya ya teman-teman ya. Jadi satu persatu itu ada kulit arinya kayak gini nih. Nah ini langsung aja kita copot-copotin kayak gini sampai selesai ya. Kalau udah selesai kayak gini kita sisihkan. Langsung aja kita siapin mangkok, dan di sini aku ada tepung terigu. Kita pakai takaran sendok aja biar kalian bisa bikin di rumah. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ya udah ya, kita pakai 5 sendok makan aja, dan tambahkan tepung maizena kurang lebih 2 sendok makan aja. Kalau udah langsung aja kita tambahkan lada bubuk ataupun merica. Setelah itu kita tambahkan perasa lainnya. Untuk perasa lainnya yang simple atau standar aja, tambahkan setengah sendok teh garam. Dan setelah itu langsung aja kita tambahkan air. Untuk airnya aku pakai nipis madu ini ya. Untuk takarannya masih 125 sampai 130 ml aja. Kalau kalian pengen encer boleh ditambahin, tapi saran aku 125 sampai 130 ml itu udah takaran yang pas. Dan kalau udah pas nih, langsung aja kita aduk sampai tercampur merata ya. Pastikan ini adonan gak ada yang menggumpal, biar nanti kalau kita goreng itu dia matangnya tuh rata teman-teman, gak ada warna putih-putih tepung lagi. Kita aduk terus sampai tercampur merata. Kalau misalnya udah terlanjur menggumpal dan susah banget, itu boleh difilter menggunakan saringan kayak gitu. Tapi karena adonan aku nggak menggumpal sama sekali, ini udah jadi. Kalau udah jadi, kita ambil satu irisan bombay yang udah kita bersihkan tadi, dan langsung kita celupin seperti ini. Kalau udah kena, langsung aja kita balurin menggunakan tepung panir ya. Kita langsung celupin aja kayak gini, dan langsung dibalurin seperti ini. Untuk ngebalurinnya 2 kali ya teman-teman ya. Jadi setiap irisan ini kita balurin 2 kali panirnya. Biar apa? Biar makin tebel, biar makin crispy ya teman-teman ya. Jadi kalian coba deh, jangan satu kali kayak gini. Ini kita celupin lagi pelan-pelan aja biar nggak rompol atau rontok kayak gitu. Setelah itu langsung aja kita taruh lagi di baluran panirnya, kita langsung aja goncang, dan hasilnya tebel banget, ringnya kelihatan banget. Jadi mirip banget kayak cincin gitu ya. Kenapa ring namanya? Karena mirip seperti cincin dan tebelnya utuh, bagus, cakep kayak gitu tuh. Kita ulangin sekali lagi ya. Ambil satu irisan bombay seperti ini, celupin ke adonan kental atau adonan basah seperti ini. Langsung aja dibalurin ke tepung panir 2 kali ya teman-teman ya. Udah kena tepung panir, langsung kita celupin lagi ke adonan basahnya, dan kita celupin lagi atau kita balurin lagi ke tepung panirnya. Sesimpel itu cara bikin onion ring ala Resta RF ya. Jadi nggak perlu pakai tepung aneh-aneh. Tapi kalau kalian pengen pakai tepung yang simple-simple aja, next aku bakalan coba bikin juga, biar ada cara paling gampang, cara paling mudah untuk bahan seadanya di rumah. Nanti aku coba bikinin ya. Kali ini kita bikin versi ininya dulu, dan kalau udah jadi ini dia hasilnya ya. Hasilnya satu buah itu dapatnya banyak banget ternyata. Dari bawang doang jadi jajanan atau cemilan ala cafe premium kayak gini nih. Ini tanpa berlama-lama langsung aja kita goreng ya. Tips dari aku biar ngegorengnya tuh bisa crispy sampai ke dalam-dalam, maksudnya itu kriuk ya. Jadi luarnya kriuk dan dalamnya nggak begitu lembek. Panasin dulu minyaknya. Kalau udah panas baru kita masukin
masukin onion ringnya kayak gini nih. Ini kita goreng sampai warna panirnya itu agak sedikit kecoklatan dikit, tapi jangan sampai kecoklatan juga. Atau boleh digoreng sesuai selera ya. Yang penting tipsnya kalau mau ngegoreng sesuatu yang crispy kayak gini bagian luarnya, pastikan apinya api besar dulu, minyaknya panasin dulu. Kalau udah panas, masukin barangnya, apapun itu, ayam kek atau onion ring ini kek, apapun itu kita masukin dulu, baru digunakan api sedang, dan itu biar bisa mateng sampai ke dalam-dalam ya teman-teman ya. Tipsnya cuma itu dari aku. Kebanyakan setahu aku buat mereka yang sering masak dan mereka kadang nggak jadi, dan selain itulah intinya mereka udah nyoba nih nggak bisa crispy, nggak bisa ini, nggak bisa itu, karena mereka itu sepele dengan hal sepele ini. Kenapa aku bilang gitu? Karena kita tinggal tungguin minyaknya itu benar-benar panas dulu baru dimasukin. Itu hal yang sepele menurut aku, tapi banyak dilupakan sama orang. Jadi penting ya buat kalian yang mungkin baru pertama kali masak atau udah berulang kali masak tapi tetap bingung kenapa bisa crispy, kenapa nggak bisa crispy, kadang bisa crispy kadang enggak gitu kan. Itu di salah satu penggorengannya ya teman-teman ya. Kalau penggorengannya tuh udah panas dan minyaknya udah panas, itu boleh kita masukin, dan setelah masuk kita gunakan api sedang. Seperti itu ya. Jadi lakukan sampai semua irisan bawang ini habis ya. Nah, jadi sesimpel itu cara bikin onion ring ala cafe, dan ini tuh resep simple menurut aku. Kita akan cobain apakah bener seenak itu yang orang-orang wow enak banget, kita cobain ya. Aku akan cobain versi originalnya dulu, tanpa ditambahin saus, tanpa ditambahin bumbu tabur apapun itu. Ini langsung aja kita cobain ya. Jadi tampilannya kurang lebih seperti ini ya, kayak ring gitu ya, kayak cincin gitu kan, gede-gede kayak gini, cakep banget. Dan langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Dan menurut aku ya seperti bawang goreng ya. Tapi dia lebih tebal, untuk teksturnya lebih gimana gitu, mirip kayak kentang untuk teksturnya. Tapi ini bawang banget sih. Ini aku coba tambahin bumbu tabur ya, biar makin enak kali ya. Kalau gini aja seperti makan bawang goreng menurut aku, tapi bawang goreng tekstur kentang menurut aku ya teman-teman ya. Nggak tahu menurut kalian apa rasanya, coba komen di bagian bawah. Ini aku tambahin bumbu tabur sedikit seperti ini. Kalian boleh tambahkan saus atau mayones juga. Kali ini kita tambahin bumbu tabur aja, dan langsung aja kita cobain lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ya mirip banget seperti kentang goreng ya teman-teman ya, apalagi ditambahin bumbu tabur kayak gini. Jadi langsung aja cobain di rumah. Buat kalian yang penasaran, see you di next video. Thank you ya. Dari bawang goreng jadi cemilan malam hari yang super nikmat nih. Langsung cobain di rumah ya.